Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Tata Ibu mohon izin di hari Kamis ini yang harusnya jadwal Ustadz Rian ya. Belajar apa Tata Ibu? Hadis? Oh habis, keren hadis. Belajar apa setiap hari Kamis? Adab Jumat, cara ngapi. Hari Kamis belajar apa? Fikih? Apa? Kamis belajar apa Tata Ibu? Lupa lagi ya, sama ini pun lupa lagi. Nah, yang seharusnya sore hari ini bersama Ustadz Rian Qadarullah, di hari ini beliau sedang ada tamu, jadi mohon izin untuk dibadal bersama Yani, insyaallah. Dan karena agendanya sangat dadakan sekali ya Tata Ibu ya, karena seseorang yang tidak memiliki itu tidak bisa memberi. Nah, jadi Yani saat ini sedang membaca buku Iman Sebelum Al-Quran dan ini pun belum tamat. Jadi izin berbagi sedikit apa yang sudah Yani dapatkan ya. Jadi keluar dari mata pelajaran yang biasanya. Jadi kita review buku. Nah, yang membutuhkan bukunya bisa hubungi nomor di bawah ini. Gitu. Siap. Tapi sebelum ke buku ini, sebelum membahas buku Iman Sebelum Quran karya dari Ustadz Ahmad Qadail Husni hafizahullah, izin menyampaikan dan meluruskan ya. Ada pesan dari Ustazah Mira kemarin terkait hadis ya, hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas. Siapa yang sudah hafal? Sudah hafal semua? Amanahnya harus dihafalkan ya. Bagaimana hadisnya Tata Ibu? Langsung saja ke konteks hadisnya. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, ketika kita membaca redaksi hadis Bapak Ibu ya, tidak berlaku kaidah nun matinya gitu ya. Jadi wa idza sta'anta nah, tidak diikhfakan ya, diidharkan saja, dijelaskan wa idza sta'anta supaya membedakan mana bacaan Quran dan mana hadis seperti itu. Nah, kemarin dibahas ya, arti ihfadillah yahfadka artinya jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Nah, itu kita luruskan ya. Ada sedikit kekeliruan di ihfadillah tajidhu tujahaka, artinya itu adalah jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Nah, jadi di kalimat tujahaka itu dari kalimat wajah gitu Tata Ibu. Jadi ketika kita menjaga Allah, itu timbul ihsan, sifat ihsan, itu merasa diawasi oleh Allah. Tujahaka, ulangi. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Jadi pesan dari kalimat ini adalah supaya hadir muraqabatullah gitu ya, rasa diawasi oleh Allah. Itu mungkin yang harus diluruskan ya. Jadi bukan memohon. Kalau memohon itu berarti apa? Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau hendak meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Itu mungkin Tata Ibu ya. Yang belum hafal boleh kembali dihafalkan. Yang kemarin sudah hafal namun keliru, nah
boleh diluruskan kembali ya. Seperti itu. Kenapa? Karena hadis itu berarti perkataan Rasulullah ya, dan kita pun harus menjaga apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu. Insya Allah kita akan review buku Iman Sebelum Quran. Kenapa Ibu harus iman dulu sebelum Al-Quran? Padahal Al-Quran isinya iman. Iman bukan Ibu? Isi dari Al-Quran apa Ibu? Ayo tuh biar Abi tidak sendirian. Abi mengecek ini hadir tidak, jiwanya di sini, tapi bisa jadi raganya di sini, jiwanya bisa jadi di yang lain. Ayah ini mau ngecek apakah jiwa dan raganya bersatu di sini di atas karpet merah yang penuh sejarah. Kenapa Ibu? Apa saja isi dari Al-Quran? Apa? Petunjuk ya, petunjuk. Isi petunjuknya ada apa saja di dalam Al-Quran? Ada kisah, ada apa lagi? Hah? Pengamalan. Pengamalan apa buat? Amalan ya. Kemudian apa lagi? Peringatan. Ada lagi? Kabar gembira. Dan masih banyak lagi yang tentunya terdapat syariat gitu ya. Dan Al-Quran ini adalah sesuatu yang berat gitu ya. Dan kepada syariat-syariat itu diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah sudah berhijrah. Kecuali perintah apa sebelum Rasulullah berhijrah yang syariatnya sudah dilakukan? Salat, Masya Allah ya. Karena salat itu sebagai penguat ruh-ruh yang sedang lelah gitu. Kata Jundub bin Abdillah, beliau berkata, ketika kita masih anak-anak, ketika kita masih remaja di sekitar Rasulullah SAW, kita diajari iman dulu. Kenapa? Sehingga ketika kita sudah dewasa, iman itu semakin kokoh dengan Al-Quran. Jadi ketika seseorang itu sudah kokoh imannya, ketika diajari Al-Quran, dia bukan berpaling, dia bukan merasa kesulitan untuk menjalankan syariat, tapi justru ketika seseorang itu sudah kokoh imannya, kemudian diberikan syariat yang ditunjukkan oleh Al-Quran, hatinya semakin jatuh cinta. Misalnya tentang Ibu di kelas tahsin misalnya, aduh susah wae huruf dzal dha misalnya kayak gitu. Nah, berarti harus diluruskan kembali sudut pandang kitanya, harus diperbaiki ya. Karena ketika iman kita sudah kokoh, iman kita sudah lurus, maka kacamata kita tuh memandang semuanya, memandang kesulitan itu pasti ada kemudahan, memandang kesulitan itu ada balasan yang setimpal. Maka kita belajar ya Ibu ya. Mungkin ketika kita kecil ada fase yang terlewat. Mungkin ketika kita kecil ada fase yang terlupa gitu ya, maka kita tambal, kita lengkapi, kita sempurnakan hari ini insya Allah. Baik, insya Allah kita akan mereview tentang karakter pendidik iman. Masya Allah. Teteh Ibu, apakah seorang pendidik? Iya ya, semua kita adalah pendidik. Baik pendidik untuk diri sendiri, begitupun Teteh Ibu, Masya Allah, yang memiliki banyak peran ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai apa lagi Bu? Sebagai anak juga, betul ya, tidak melupakan orang tuanya, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai apa lagi? Masyarakat, dan juga yang lebih utamanya adalah sebagai hamba Allah. Bagaimana sih karakter itu berarti sifat ya. Nah, berarti bagaimana sifat seorang pendidik iman itu? Nah, yang pertama yang ditulis oleh Ustadz Ahmad ini adalah memiliki niat yang lurus. Masya Allah ya. Sesuatu yang senantiasa digaungkan, sesuatu yang senantiasa harus diperbarui ya. Karena ternyata amalan sebesar apapun itu bisa dikerdilkan oleh niatnya, dan amalan sekecil apapun itu bisa diagungkan karena niatnya. Maka
tugas kita adalah tajdidun niyah, memperbarui niat kita agar senantiasa ikhlas karena Allah. Karena seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad ya, ketika itu berkata riya itu ketika kita meninggalkan sesuatu karena manusia. Riya itu ketika kita melakukan sesuatu karena manusia. Sedangkan syirik itu ketika kita terbalik. Kata Fudail bin Iyad, riya itu ketika kita meninggalkan sesuatu karena manusia, dan syirik itu ketika kita melakukan sesuatu karena manusia. Jadi manusia ini harus di garis bawahi gitu ya. Jadi jangan sampai melakukan atau meninggalkan sesuatu karena manusia, tapi meninggalkan dan melakukan sesuatu itu karena Allah. Sebagaimana yang sudah kita bahas pekan lalu di bab adab ya, mencintai, membenci dan bersaudara karena Allah. Nah, kemudian sebagaimana di Quran surah Al-An'am ayat 162, Allah bersabda yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Masya Allah ya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah menuturkan, seorang pendidik harus meniatkan pengajarannya semata-mata karena Allah, tidak menjadikannya sebagai sarana untuk tujuan duniawi. Sang pendidik harus menghadirkan dalam hatinya bahwa mengajar adalah ibadah yang utama, sehingga mendorongnya untuk memperbaiki niat dan berkomitmen untuk tetap menjaganya dari hal-hal yang bisa merusak dan menodainya agar tidak kehilangan keutamaan yang agung dan kebaikan yang banyak. Mungkin ini lebih cocoknya untuk seorang guru yang mendidik, tapi teteh ibu pun mendidik anak di rumah ya. Ini pernah teringat gitu nasihat Ustazah Mira ketika daurah Anisa kalau tidak salah. Jangan berharap kita mendidik anak itu agar anak nurut kepada kita ya, tapi didiklah anak agar menjadi taat kepada Allah, karena nurutnya anak kepada kita itu adalah bonus ya. Dan yang paling terpenting yang kita harapkan ketika kita mendidik anak-anak kita, kemudian Allah rizkikan kita berhasil gitu ya, mencetak generasi anak-anak yang salih, kita harapkan mereka menjadi pengangkat derajat kita di surga ya. Sebagaimana Allah sabdakan di Quran surah At-Tur ayat 21 kalau tidak salah. Betul? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Ketika seseorang itu beriman, keluarganya beriman, maka Allah akan kumpulkan bersama keluarganya di surga ya. Bisa jadi anak kita itu menjadi wasilah yang tadinya kita di surga yang bawah mungkin ya, karena anak kita lebih salih dari kita, maka kita diangkat derajatnya oleh anak kita. Kemudian yang kedua, berkepribadian mukmin hakiki. Bagaimana maksud dari berkepribadian mukmin hakiki? Yaitu pepatah Arab mengatakan, orang yang tidak memiliki sesuatu tak akan bisa memberi. Tadi yang sudah disampaikan ya, fakidus syai la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Maka ketika teteh ibu mengajari anaknya tentang sesuatu, maka teteh ibu yang harus lebih dahulu mengilmuinya dan terutama mengamalkannya. Karena ruh dari ilmu itu adalah amal. Atau minimal ketika teteh ibu ingin mengajari anaknya sesuatu, minimal berbarengan mengamalkannya gitu. Karena yang bisa menjadi penggerak ilmu itu adalah amal. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, memiliki rasa takut kepada Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Anbiya ayat 90 yang artinya, sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami ya, yaitu orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah.
Berarti salah satunya bersegera dalam sholat ya, karena di mentionnya kata khusyuk, dan khusyuk itu identik dengan sholat gitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika lelah dengan dakwahnya, ketika Rasulullah lelah dengan hiruk pikuk dunia gitu ya, kemudian memanggil Bilal, ya Bilal, arihni bis sholat, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat gitu ya. Karena ketika itu Bilal seorang muazinnya ya. Maka ketika Rasulullah tengah merasa lelah, Rasulullah tengah merasa berat, istirahatnya itu dengan sholat. Bahkan di qiyamul lailnya Rasulullah pun izin kepada istri tercintanya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, sungguh aku pun senang ketika tubuhku berdekatan denganmu, tapi aku pun lebih senang ketika aku bisa berkhalwat dengan Tuhanku yaitu Allah. Lalu ketika itu Aisyah menjawab, bukankah engkau sudah dijamin surga gitu ya, tapi kenapa gemar sekali untuk memanjangkan rokaatmu, memanjangkan sholatmu, bahkan air matamu sampai membasahi lantai gitu ya. Lalu kata Rasulullah, apakah tidak boleh aku bersyukur kepada Rabbku? Masya Allah ya. Jadi kita lihat dari teladan kita Rasulullah SAW bahwa sholat itu sebagai ajang untuk istirahat dan juga bersyukur. Seseorang itu terlihat menjadi orang yang bersyukur dinilai dari salatnya, salah satunya seperti itu. Kemudian yang poin selanjutnya keempat ya, baik interaksinya dengan Al-Quran. Allah berfirman di Quran surah Shad ayat 29 yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Insyaallah. Dan Al-Quran ini apa ya kata Ibu? Guru kami senantiasa menasehati kami gitu ya. Jangan sampai satu hari berlalu tanpa kita tilawah Al-Quran. Bahkan Masya Allah gitu ya, salah satu teman karib kami gitu, ketika beliau bercanda minta maafnya tuh kayak gini, maaf ya, tadi nggak baca Quran gitu, padahal baca Quran tapi kurang dari targetannya. Jadi ketika dia bercanda, yang bercandanya itu tidak biasanya, beliau langsung meminta maaf dan menyadari dirinya bahwa kurang membaca Qurannya gitu kata Ibu. Jadi seseorang yang sudah memang terbiasa dengan dekat dengan Al-Quran, ketika padahal bercanda boleh nggak? Boleh ya, yang penting tidak berlebihan gitu. Tapi Masya Allah gitu, tetap meminta maaf dan menyadari bahwa dia kurang tilawahnya. Jadi seseorang yang senantiasa gemar melisankan Al-Quran, lidahnya basah dengan Al-Quran, maka ketika melakukan bercanda sedikit pun merasa kesalahan yang besar gitu kata Ibu ya. Karena ternyata la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Seseorang itu tidak berkata apapun kecuali yang diridhoi oleh Allah. Seperti itu. Maka semoga ya di majelis ini gitu, hari-hari ini semoga lisan kita tidak hanya dekat dengan Al-Quran di ibadah asar sampai qoblak maghrib saja ya, tapi di ibadah subuh hingga larut malam semoga kita pun termasuk orang-orang yang senantiasa mendawamkan dekat dengan Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hamilul Quran itu, orang hamil itu bagaimana Bu? Terus dibawa-bawa ya, gak mungkin ibu hamil disimpan heula, aduh bari kajaman heula, gak mungkin ya. Nah maka Abdullah bin Mas'ud menyebutkannya sebagai hamilul Quran. Mestinya dikenal dengan malamnya, saat manusia lain sedang tidur. Artinya apa? Gemar qiyamul lail, mendirikan malam. Dikenal siangnya dengan berpuasa, saat manusia tak berpuasa. Dengan waroknya, apa itu warok? Berhati-hati. Dikenal dengan waroknya saat manusia mencampurkan yang halal dan yang haram. Dengan tawaduknya saat manusia merasa sombong. Dan dengan kesedihannya saat manusia riang gembira. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ya, ketika kalian tahu
apa yang saat ini aku sedang pikirkan gitu ya, maka niscaya kalian akan sedikit sekali tertawa dan akan banyak menangis. Karena ternyata keabadian itu bukan di dunia, kebahagiaan yang hakiki itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Dan di akhirat itu ada dua jalur ya. Ada yang bahagia selamanya dan juga ada yang menderita. Tinggal kita siapkan bekal, mau jalur mana yang kita pilih. Kemudian selanjutnya satu poin lagi mungkin ya, menjaga sholat qiyamul lail. Masya Allah, alhamdulillah, terlihat dari pancaran wajah-wajahnya bersinar dengan air wudhu malamnya. Karena ketika kita berwudhu di saat kondisi sangat dingin sekali, maka insya Allah pahalanya pun berbeda ketika kita wudhu di saat biasa-biasa saja ya. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Balasan itu bergantung kepada masyaqqah, rasa berat yang kita pikul gitu. Berat nggak ketika wudhu malam-malam Bu? Beratnya Pak Siun ya. Keung ya, apalagi yang airnya di luar mungkin ya. Rasa takut mau pasti ada, dingin, rasa ngantuk, maka itu masyaqqahnya bertumpuk-tumpuk. Kelelahannya tuh, rasa beratnya tuh bertumpuk-tumpuk dibandingkan misalnya wudhu pada zuhur, wudhu di pagi hari misalnya di waktu duha. Maka al-ajru ala qadri masyaqqah. Balasan itu tergantung berat yang kita pikulnya. Semakin berat yang kita pikul, semakin sulit tantangannya, maka balasannya akan semakin besar ketika niatnya karena Allah. Kembali ke pasalnya tadi, menjaga sholat malam seperti yang sudah kita hafal ya, itu di Quran surah Al-Muzammil. Bagaimana ketika awal-awal Rasulullah SAW diutus oleh Allah, ketika sudah turun Quran surah Al-Alaq, kemudian turun surah Al-Muddathir. Al-Muddathir pun itu adalah peringatan gitu ya. Al-Muddathir dan Al-Muzammil itu seperti adik kakak gitu ya, hampir sama, yaitu perintah untuk bangun, perintah untuk meninggalkan kenyamanan dalam tidurnya, kenyamanan dalam ranjangnya. Allah perintahkan untuk menyedikitkan tidur. Kenapa? Karena saat ini engkau Muhammad bukan manusia biasa. Karena saat ini engkau Muhammad sudah diangkat derajatnya, itu menjadi seorang nabi dan rasul. Tidak pantas untuk seorang yang berdakwah di jalan Allah itu berleha-leha, itu menikmati kenikmatan di ranjangnya, di bawah selimutnya. Maka sedikitkan untuk tidur dan berikan peringatan. Mungkin ditutup oleh sebuah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, suatu malam aku menginap di rumah bibiku Maimunah bin Al-Harith. Aku berkata kepadanya, bila Rasulullah SAW bangun malam, bangunkan aku. Kata siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas lagi nginep, lagi mondok di istri Rasulullah, yaitu Maimunah. Kemudian Rasulullah bangun menunaikan salat malam, dan aku pun ikut bangun dan salat di sisi kirinya. Namun beliau memegang tanganku dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Ini pun menjadi sebuah kaidah ya. Ketika kita hendak berjamaah, ada satu orang yang sudah sholat, maka ketika kita misalnya mau ikut berjamaah dengan orang yang sudah sholat ini, tidak mengambil arah kirinya, tapi ambil arah samping kanan. Kemudian apa? Memindahkanku ke sebelah kanannya bila kantuk menyerangku, beliau memegang kuping telingaku. Masya Allah ya. Abdullah bin Abbas yang masih kecil, yang tadi meriwayatkan hadis yang sudah kita hafal, insya Allah hafal, insya Allah ya, ingin ikut sholat qiyamul lail. Artinya Rasulullah sudah menjadi teladan, sudah menjadi uswah, yaitu kebaikannya bisa diikuti oleh orang lain. Maka semoga kita pun Allah bimbing, Allah rizkikan untuk bisa menjadi uswah, untuk menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga apa? Sehingga kebaikan yang sudah kita tularkan kepada orang lain, pahalanya akan mengalir untuk kita tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka yang beramal.
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami pun masih belajar. Mohon terus didoakan Bapak Ibu ya. Semoga Allah bimbing langkah-langkah kita, Allah bimbing lisan-lisan kita untuk senantiasa berada di jalan ketaatan kepada Allah, sehingga Allah layakkan kita untuk menjadi para penghuni surga-Nya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aku lakum syukran wa astaghfirullahi wa lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.